Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan dua macam nikmat itu kepada kita, dan juga Allah menolong kita untuk bisa mensyukurinya. Antara lain, nikmat-nikmat itu kita manfaatkan untuk hadir ke masjid ini, untuk ikut sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian, dan untuk aktivitas-aktivitas lain. Semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata bahwa kalau ada 100 orang yang datang ke pengajian, yang menuntut ilmu, maka salah satu dari 100 orang itu harus saya, katanya Umar bin Khattab begitu. Jadi kalau ada orang 100, maka Umar bin Khattab bilang yang 100 orang itu salah satunya harus saya. Lalu kalimat lanjutannya, kalau ada 10 orang yang hadir untuk menuntut ilmu, maka salah satu dari 10 orang itu harus saya, katanya Umar bin Khattab. Jadi betapa Umar bin Khattab itu sangat semangat untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Lalu masih ada lanjutannya, kalau yang menghadiri majelis ilmu itu hanya 1 orang, katanya Umar bin Khattab, maka yang 1 orang itu harus saya. Itu berarti Umar bin Khattab tidak mau ketinggalan untuk ikut majelis ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tiru semangatnya Umar bin Khattab ini ya. Padahal Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa neraka. 10 orang pertama yang masuk surga. 10 orang pertama yang masuk surga. Itu Umar bin Khattab masih semangat ngajinya kayak gini. Memang orang ngaji itu agak susah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Sudah ada di masjid ini pun itu bisa pulang ya. Karena apa? Karena memang digoda setan ya, agar tidak ngaji. Agar tidak ngaji. Digoda oleh setan. Bahkan kalau kita baca kisahnya Nabi Yunus itu, Nabi Yunus mau meninggalkan umatnya ya. Gara-gara apa? Nabi Yunus itu sudah berdakwah sekian puluh tahun, ternyata umat yang ikut Nabi Yunus itu hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja. Nah, ini kita masih mau hadir, ini berarti termasuk orang-orang pilihan. Orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu. Semoga Allah terus menolong kita ya, agar kita bisa terus hadir istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus
berusaha istiqomah seperti yang disampaikan Umar bin Khattab tadi, karena salah satu, banyak sekali keutamaan orang ngaji itu ya. Salah satunya adalah di hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yalmisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan, orang yang pergi dari rumahnya ke masjid atau ke tempat lain untuk mendengarkan kajian, untuk menghadiri majelis ilmu, menurut Nabi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi salah satu yang kita dapatkan malam ini, di samping yang pernah saya sampaikan, orang yang ngaji itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka salah satu keutamaannya malam ini kita sampaikan adalah kita akan dipermudah jalannya oleh Allah untuk menuju surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita itu bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu, maka kita bisa mencari majelis ilmu itu yang bisa membuat kita itu mendapatkan rahmat ya, yang bisa membuat kita itu mendapatkan rahmat. Banyak sekali orang yang ngaji, tapi setelah ngaji itu terus pinter-pinteran ya, pinter-pinteran, minteri orang gitu. Terus apa, misalnya nyalah-nyalahkan orang. Tapi kita mencari tempat ngaji itu yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat. Sesuai dengan Quran surat ke-7 ayat ke-204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dengan baik. Jadi syaratnya orang ngaji ya ini, ketika disampaikan Al-Quran, maka kita harus mendengarkannya dengan baik, mendengarkannya dengan baik. Dan perhatikan, tidak cukup mendengarkan, tapi perhatikan, perhatikan. Agar apa? Agar kamu, katanya Allah, mendapatkan rahmat. Jadi kita itu ngajinya sudah cocok apabila setelah ngaji itu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan rahmat. Tanda-tanda bahwa orang ngaji itu mendapatkan rahmat adalah kita bisa evaluasi sendiri nih, apakah kita sudah dapat ini. Satu, rumah tangganya pasti harmonis. Rumah tangganya pasti harmonis. Orang yang ngaji itu kan dapat ilmu bahwa Nabi itu adalah orang yang lemah lembut. Nabi itu akhlaknya baik kepada istri, kepada anak-anaknya gitu. Maka berarti kita harus meniru itu. Orang ngaji itu harus meniru itu. Kepada istri, kepada anak-anak, berkata-kata yang lembut, bersikap yang lembut. Karena Nabi seperti itu. Lalu rezekinya barokah. Rezekinya barokah. Orang yang ngajinya sudah mendapatkan rahmat, pasti rezekinya barokah. Tidak harus banyak kalau rezeki barokah itu. Rezeki itu ya sesuai takarannya dari Allah, tapi barokah ya, cukup, bahkan bermanfaat ya, bahkan bermanfaat. Ya penghasilannya biasa-biasa saja, tapi cukup ya untuk kebutuhan apa? Kebutuhan sebulan itu cukup. Bahkan bisa apa? Bisa berinfak, bisa bersedekah dan lain sebagainya, bisa membantu orang lain ya. Itu berarti apa? Rezekinya sudah barokah. Lalu yang ketiga, anak-anak kita itu merasa puas kepada orang tuanya. Apakah ada anak yang tidak merasa puas pada orang tua? Ada ya, pasti banyak ya. Orang tua itu menjengkelkan anak dan lain sebagainya. Sama juga, ayah juga apa? Merasa jengkel kepada anak. Kalau kita ngaji dengan baik, insya Allah hal-hal seperti itu tidak ada ya. Tidak ada. Lalu kita disenangi orang lain, karena orang yang ngaji itu, yang ngajinya benar itu suka memaafkan orang lain,
Seperti tadi itu suka apa? Bersikap lembut kepada orang lain. Lalu diberi kemudahan untuk menerima ilmu. Diberi kemudahan untuk menerima ilmu dan bisa mengamalkannya. Sangat banyak orang yang ilmunya tinggi tapi tidak bisa mengamalkannya. Tidak bisa mengamalkan. Itu tadi hanya bisa untuk apa? Untuk pinter-pinteran ya. Minteri orang ya. Untuk minteri orang. Tapi prakteknya sama sekali tidak ada ya. Sama sekali tidak ada. Itu berarti ngajinya tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kita cari tempat ngaji yang seperti itu, yang bisa yang membuat kita mendapatkan rahmat, kasih sayangnya Allah. Lalu yang kedua, orang ngaji itu agar bisa istiqomah harus sabar dan ulet ya. Harus sabar dan ulet. Nabi Musa pernah suatu hari Nabi Musa itu merasa paling pandai ya. Paling pandai di antara Musa dan kaumnya saat itu. Dia mengaku kalau merasa paling pandai. Oleh Allah langsung ditegur. Wahai Musa, ada seseorang yang lebih pandai dari kamu. Menurut kisah ini ada yang mengatakan orang yang lebih pandai dari Nabi Musa ini adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, di mana saya bisa menemui orang ini agar saya bisa berilmu kepada dia, agar saya bisa ngaji kepada orang itu. Ini luar biasa Nabi Musa ini. Ini patut kita tiru ya. Seorang nabi, begitu dikatakan ada orang yang lebih pandai dari dia, dia langsung bersemangat untuk belajar kepada orang yang menurut Allah itu lebih pandai. Maka diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk, kamu bisa menemui orang itu di sini. Lalu Musa berjalan bersama muridnya Nabi Musa, diabadikan oleh Allah di Quran surat 18 ayat 60. Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Artinya, ini kalimatnya Musa ini harus kita jadikan teladan agar kita tidak mudah menyerah di dalam menuntut ilmu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku, kata Musa, tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Jadi itu rupanya Allah memberitahu Musa agar menemui Nabi Khidir atau orang yang dianggap lebih pintar dari Musa itu di pertemuan dua buah lautan. Lanjutannya, kalau enggak ketemu bagaimana? Ini ada lanjutannya. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Itu menunjukkan apa? Betapa Nabi Musa itu sangat sabar. Betapa Nabi Musa itu sangat ulet untuk menuntut ilmu. Maka kita pun harus sabar dan harus ulet ya di dalam menuntut ilmu. Dalam hal apa kita bersabar? Mungkin tempatnya jauh ya. Mungkin tempatnya jauh. Alhamdulillah di masjid kita ada kajian, tidak jauh dari rumah kita. Maka kalau tempatnya dekat, terus kita tidak ngaji, bagaimana besok kalau di padang mahsyar kita ditanya oleh Allah, wahai fulan, kamu kok nggak mau ngaji? Wong rumahmu dekat masjid itu. Kalau ditanya begitu gimana misalnya? Kamu nggak melihat Musa berjalan berjalan jauh? Atau sampai Musa bilang apa? Aku akan berjalan bertahun-tahun. Kalau dijajarkan dengan begitu gimana? Kita nggak bisa menjawab nanti. Maka itu kita harus ngaji ya. Harus datang ke majelis ilmu. Mungkin waktunya tidak cocok ya. Mungkin waktunya tidak cocok. Maka kita berusaha mencocok-cocokkan ya. Kita usahakan kalau Ahad pagi misalnya ada kegiatan begini, cobalah kita tunda kegiatan yang lain itu untuk hadir ke majelis ilmu yang diadakan di masjid ini. Kita sesuaikan kegiatan kita dengan kegiatan ngaji. Jangan kita ngaji itu kalau ada waktu, kalau sempat, ya. Tapi harus kita sempatkan, harus kita siapkan waktunya ya. Harus kita siapkan waktunya. Atau mungkin pas hujan gitu. Padahal kalau kita ngaji pas hujan itu pahalanya pasti sangat banyak ya. Karena
karena sangat sulitnya. Kita tahu salah satu sahabat Nabi itu Abdullah bin Ummi Maktum itu orangnya buta ya, tapi selalu hadir ke masjid ya. Selalu hadir ke masjid. Bagaimana kalau kita besok dijajarkan dengan itu, Abdullah bin Ummi Maktum? Maka kita nggak bisa nggak bisa apa? Nggak bisa punya alasan. Bahkan kalau kita tidak bisa ngaji karena ngurusi kekayaan kita, maka kita akan dijajarkan dengan apa? Abdurrahman bin Auf ya. Kamu lebih kaya mana dengan Abdurrahman bin Auf ini? Abdurrahman bin Auf loh selalu ngaji gitu. Selalu ngaji. Lalu kamu loh hartanya nggak terlalu banyak gitu. Allah bilang gitu nanti kepada kita ya. Wong harta nggak terlalu banyak aja kok nggak sempat ngaji itu. Atau yang ini yang sangat mungkin ya, penceramahnya itu tidak pandai ya, dan tidak terkenal ya. Nah kalau seperti ini tantangan ini Bapak. Penceramahnya nggak enak, nggak enak, diulang-ulang, ilmunya diulang-ulang, itu justru tantangan. Penceramahnya enak atau nggak enak, kita datang ya. Karena apa? Kita itu ngaji untuk mendapatkan ilmunya Allah ya, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, bukan karena penceramahnya ya. Kalau penceramahnya enak itu hanya syukur-syukur ya, syukur-syukur. Jadi mari kita latih diri sendiri ini, tidak peduli siapa yang berceramah, kita dengarkan dengan baik ya. Bahkan pernah saya sampaikan di sini, kalau kita dinasehati anak kecil, misalnya anak SMA gitu menasehati kita, tapi nasihatnya benar, kita pun harus mau menerimanya gitu. Jadi itu sebagai konsekuensi kita apa? Kita sebagai umat Islam harus apa? Harus menghargai pendapat orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga orang ngaji ini agar bisa istiqomah, waspadai godaan setan. Setan itu nggak suka kalau kita itu ngaji ya. Kenapa begitu? Karena orang yang ngaji itu nanti jadi tahu mana yang haram, mana yang halal gitu. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita jadi tahu nantinya. Kalau kita tahu, maka setan nggak suka ya. Karena apa? Karena amal ibadah kita nanti diterima semua oleh Allah. Maka kalau ada orang mau ngaji itu dibelokkan oleh apa? Oleh setan, pasti dibelokkan. Bisa digoda dengan apa? Dengan anaknya ya. Kalau kita ini, usia kita ini mungkin yang menggoda itu siapa? Cucu ya. Cucu. Betapa lucunya cucu kita gitu. Menggendong cucu itu lupa ya. Kalau hari ini ada kajian. Ya. Jadi itu digoda setan semuanya. Ini apakah Nabi Musa tadi itu digoda setan juga? Iya ya. Ini di Quran surat 18 ayat 61. Saya baca langsung artinya. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya ya. Itu tadi Nabi Musa kan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu bersama muridnya. Oleh Allah disuruh membawa ikan yang sudah dimasak ya. Yang sudah dimasak. Nanti tandanya kalau ikan itu melompat ke laut, maka disitulah tempat orang yang lebih pandai dari Nabi Musa itu. Nah di saat itu, di saat tempat yang dimaksudkan oleh Allah itu, ikan tadi melompat. Padahal sudah digoreng ya, sudah dimasak, melompat ke laut. Dan muridnya Nabi Musa tahu kalau melompat. Tapi muridnya Nabi Musa diam, tidak memberitahu Nabi Musa. Kenapa kok diam, tidak memberitahu? Karena digoda syaitan agar tidak memberitahu. Setelah lama baru Nabi Musa tanya, mana? Karena merasa lapar, mana ikan kita tadi? Ayo kita makan. Baru memberitahu muridnya kalau apa? Kalau si ikan tadi sudah melompat. Maka Nabi Musa langsung bilang, oh itu yang tempat yang kita tuju, mari kita ke sana. Itu menunjukkan sekali lagi betapa uletnya Nabi Musa. Tadi sudah lapar, begitu tahu tempatnya langsung balik ya, langsung balik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun akan digoda setan ya. Kalau kita mau ngaji itu kita akan digoda setan, dibuat malas, dibuat ngantuk gitu. Dibuat orang ngaji itu sering geringgingan gitu.
sering keringkingan, sering apa? Ngantuk, angop-angop gitu. Sering sekali. Apalagi di saat apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan seperti orang ngaji juga itu. Kita mendengarkan khutbah itu kan berarti kita ngaji. Kita ngantuk, tertidur. Kalau tertidur berarti apa? Kita tidak mendapat pahala ya. Tidak dapat pahala Jumat. Karena orang yang apa? Orang yang hadir Jumatan tuh tidak boleh main HP, tidak boleh apa? Berkata-kata, walaupun cuman mengingatkan di sebelahnya. Di sebelahnya mungkin ramai, kita ingatkan jangan ramai gitu. Itu berarti kita sudah kena itu. Kita sudah nggak dapat pahala Jumat ya. Kita tidak pahala Jumat. Jadi kalau saat khutbah itu kita nggak boleh tidur. Kita berusaha nggak tidur. Maka sebelum berangkat Jumatan kita minum kopi, kita dan sebagainya. Itu suatu usaha ya. Suatu usaha. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Ini agak panjang sedikit, tidak apa-apa ya, mohon maaf. Agar bisa istiqomah ngaji itu, kita harus taat kepada guru ya. Kepada ustadznya itu harus taat. Di Quran surat 18 ayat 70, saya baca artinya, dia, gurunya Musa tadi itu loh. Ada yang menyebutkan Khidir berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Itu ada syaratnya. Orang ngaji tadi ada syaratnya dari gurunya Musa tadi. Jadi Musa diterima sebagai muridnya, tapi ada syaratnya bahwa apa? Kamu harus sabar ya. Tidak boleh menanyakan sesuatu sampai aku sendiri, katanya Khidir tadi, yang menerangkannya kepadamu. Ternyata Nabi Musa tidak sabar. Singkat cerita, Nabi Musa itu 3 kali tidak sabar ya. 3 kali tidak sabar. Yang pertama, Khidir melobangi perahu. Langsung Nabi Musa protes ya. Kok niku gendeng ya. Wong apa? Perahunya orang kok dibolongi, kan bisa tenggelam ya. Itu satu protes ya. Padahal tadi apa syaratnya? Kamu harus sabar ya. Kamu tidak boleh menanyakan sesuatu sebelum saya menerangkan itu. Satu sudah. Terus yang kedua, ada pemuda ganteng gitu. Langsung dibunuh ya oleh Khidir. Langsung Musa protes lagi. Sebagai dia seorang nabi, dia protes. Kok niku gendeng aja nih. Oh, anak muda tidak punya dosa kok dibunuh gitu. 2 kali sudah. Dia tidak sabar. Lalu yang ketiga, dia memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh. Padahal sebelumnya apa? Nabi Musa itu diminta kepada orang agar diberi makan ya, karena lapar. Tidak ada yang memberinya makan. Bahkan setelah itu apa? Memperbaiki dinding orang itu yang akan roboh. Musa lagi protes lagi. Kok niku kan bisa bisa apa? Untuk memperbaiki dinding rumah ini kan bisa minta upah agar kita bisa makan. 3 kali protes. Setelah 3 kali Khidir bilang, diceritakan, ini loh alasannya, ini alasannya. Monggo Bapak Ibu lihat sendiri di Quran surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi mulai ayat 60 dan seterusnya itu semuanya ada alasannya dan masuk akal. Maka katanya Khidir tadi, tibalah kita harus berpisah gitu. Jadi sepertinya Nabi Musa itu tidak mendapatkan ilmu apa-apa dari Nabi Khidir. Tapi ternyata apa? Nabi Musa dapat 3 minimal ilmunya, yaitu alasannya tadi itu loh. Khidir melobangi perahu, bahwa Khidir membunuh pemuda, bahwa memperbaiki dinding rumah yang tidak dapat upah. Itu semua dijelaskan. Itu menunjukkan apa? Bahwa Nabi Khidir tadi itu mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Dan walaupun Nabi Musa itu seorang nabi, masih ditegur oleh Allah bahwa Musa itu bukan orang yang paling pandai. Berarti orang yang berilmu itu juga tidak boleh sombong, merasa diri pandai.
Kalau sudah merasa diri pandai nanti nggak ngaji pasti. Nanti nggak ngaji. Padahal orang ngaji itu diampuni dosanya oleh Allah. Terus yang kedua tadi, jalannya dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Atau kalau mau ditambahi yang kelima, setelah kajian ditutup, jadi kalau ini nanti sudah ditutup, sudah bilang assalamualaikum, maka kita berdoa, ya, kita berdoa. Doanya ada di Al-Quran surat ketiga ayat 8, ya. Saya baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang bisa kita sampaikan di saat kita selesai ngaji. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi ini kan kita memohon, ya Allah, jangan Engkau palingkan kami dari mengaji ini, ya, setelah Engkau menakdirkan kami mengaji, ya. Jadi kita akan minta tolong kepada Allah seperti itu. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi rahmat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah menyampaikan salah satu keutamaan ngaji itu adalah Allah memudahkan jalan kita menuju surganya. Yang kedua, agar kita bisa istiqomah ngaji, mari kita berusaha untuk menemukan tempat ngaji yang membuat kita bisa mendapatkan rahmat, ya, sesuai Quran surat ke-7 ayat 204. Dan ngajinya kita harus ulet dan sabar, waspada terhadap godaan setan, jangan sampai kita mau digoda setan. Yang keempat, taat kepada guru. Dan yang kelima, berdoa setelah ngaji, ya. Doanya di Quran surat ketiga ayat 8. Itu yang bisa kami sampaikan. Segala sesuatu yang benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa istiqomah ngaji sampai kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.